Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukralillah, amma ba'd. Para siswa kelas 7 MTS Miftahul Jannah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran akidah akhlak. Dan baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang adab sholat dan zikir, ya, adab sholat dan zikir. Berikut fadilahnya, ya. Adab itu maknanya adalah sikap, ya, sikap atau tata krama, ya, atau aturan di dalam sholat maupun ketika zikir, ya. Nah sekalian, sebelum membahas materi adab sholat ini, kita akan mulai dari pembahasan tentang kedudukan dan hakikat sholat. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum masuk ke adab sholat, ya. Kalau kita kaji tentang Islam, bahwa kedudukan sholat dalam Islam itu adalah ibadah yang sangat utama, ya, ibadah yang sangat penting. Jadi dari sekian banyak bentuk ibadah, maka sholat itu memiliki posisi kedudukan yang sangat utama, ya, dan sangat penting bagi seorang muslim. Yang pertama, sholat adalah amal yang pertama dihisab pada hari kiamat, pada hari akhirat nanti. Sebelum menghisab amal-amal yang lain seperti zakat, puasa, haji dan sebagainya, maka yang pertama Allah hisab adalah sholatnya terlebih dahulu. Kata Rasulullah dalam satu hadis menyatakan, awwalu ma yuhassabul abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat saluha kulluhu wa in fasadat fasada kulluhu, yang artinya amal yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalnya, dan jika rusak sholatnya, maka rusaklah seluruh amalnya. Nah inilah yang pertama, kenapa sholat merupakan ibadah yang sangat penting, sangat utama di dalam Islam, karena sholat adalah amal yang pertama dihisab pada hari kiamat atau hari akhirat nanti. Terus yang kedua, sholat adalah tiangnya agama, ya. Yang kedua, sholat memiliki kedudukan sebagai tiangnya agama. Bangunan akan kokoh kalau tiangnya kuat, dan bangunan itu tidak akan kokoh, mudah untuk hancur apabila tiangnya lemah. Nah dalam beragama, agar agama itu kokoh, kuat, ya, maka dirikan sholat. Kalau sholatnya baik, benar, maka agamanya akan kokoh, kuat, tidak akan terpengaruh atau berpindah kepada agama lain. Rasulullah menyatakan dalam satu hadis, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiangnya agama.
Barang siapa orang mendirikan sholat, maka sungguh dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa orang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah merobohkan agama. Sangat jelas ya anak sekalian. Jadi sholat menentukan kokoh dan kuatnya agama dalam diri kita. Maka jagalah sholatnya. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Karena boleh jadi kalau sholat ditinggalkan, agama akan roboh dan kita boleh jadi akan keluar dari Islam. Maka jagalah sholat dengan sebaik-baiknya. Terus yang ketiga, sholat menjadi pembeda antara seorang hamba Allah dengan orang kafir. Ya, jadi sholat merupakan pembeda antara hamba Allah dengan orang kafir. Kata Rasulullah, baina abdillah wal kufri tarkus sholah. Ya, pembeda antara hamba Allah, seorang mukmin, ya, dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Hamba Allah itu selalu mendirikan sholat. Orang kafir adalah orang yang meninggalkan sholat. Kemudian yang keempat, kenapa sholat merupakan ibadah yang sangat penting? Perbaikan diri, ya. Kalau kita ingin memperbaiki diri kita, memperbaiki aktivitas kita dalam segala aspeknya, maka titik nolnya, titik awalnya lah perbaiki dulu sholatnya. Ya, ingin memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, memperbaiki sebuah negara, memperbaiki ekonomi, memperbaiki bisnis, memperbaiki politik, termasuk memperbaiki diri kita, ya, agar menjadi pribadi yang lebih baik. Maka titik nolnya, titik awalnya adalah perbaiki dulu sholatnya. Kalau sholat tengah ditegakkan, maka perbaikan, perubahan tidak akan terjadi. Itu, anak sekalian, merupakan kedudukan sholat di dalam Islam. Ibadah yang sangat-sangat penting dan sangat utama. Terus yang kedua adalah hakikat sholat. Apa itu hakikat sholat itu? Apa sebenarnya sholat itu? Sholat adalah bentuk ibadah di mana ada perjumpaan antara makhluk dengan khaliknya, antara makhluk dengan penciptanya, antara manusia dengan Allah. Ya, sholat adalah hakikatnya merupakan bentuk perjumpaan, pertemuan antara manusia dengan penciptanya Allah. Manusia berjumpa dengan Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menghidupkan kita, Allah yang ngasih makan kita, Allah ngasih minum kepada kita, Allah ngasih oksigen kepada kita, Allah ngasih sinar matahari kepada kita, Allah ngasih tubuh yang sempurna kepada kita. Itulah perjumpaan yang sangat sakral, ya, antara manusia dengan Allah. Nah, ketika berjumpa itu ada interaksi, ada komunikasi, ada dialog, ya, dialog dua arah gitu.
Yang intinya dialog itu, komunikasi itu ada 3, ya, berupa pujian kepada Allah. Dalam komunikasi itu kita memuji Allah. Yang kedua ada ikrar, pernyataan kita kepada Allah. Yang ketiga adalah doa, permohonan, permintaan manusia kepada Allah. Itulah hakikat, esensi dan inti daripada sholat. Kita sedang berjumpa dengan Allah, kita ingin meminta kepada Allah. Anakku sekalian, nah sekarang agar kita, ya, sholat yang berkualitas, dapat membangun komunikasi dengan baik dengan Allah dalam sholat, kita bisa membangun sholat yang khusyuk, yang berkualitas, ya, sehingga ada hasil yang didapatkan, ada perubahan-perubahan yang nyata dalam hidup ini, termasuk perubahan sikap. Kita akan terhindar dari perbuatan fahsya dan munkar. Kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana caranya agar sholat itu khusyuk, ya, menghasilkan perubahan, dan Allah mengabulkan doa-doa kita dalam sholat itu, Allah mengijabah doa-doa kita dalam sholat itu. Makanya di dalam prakteknya kita harus mengikuti tuntunan, pedoman, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sholat mengikuti cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikuti adab-adabnya, ikuti tata kramanya. Bagaimana sholat itu yang baik itu? Dan kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," ya, kata Rasulullah, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Anakku sekalian, sekarang kita masuk ke adab, ya, salat. Karena tadi saya sampaikan, kalau kita ingin membangun salat yang berkualitas, salat yang khusyuk, maka kita harus mengikuti adab, ya, sikap-sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekalian, ada 6 adab, ada 6 sikap ketika kita sedang sholat, ya. Yang pertama adalah huzurul qalbi. Ini yang paling awal. Huzurul qalbi artinya harus menghadirkan hati ketika menunaikan sholat, ketika sedang melakukan sholat, ya. Jadi ketika sholat kita harus menghadirkan hati kita, ya. Ketika sholat hati harus hadir. Hati merasakan kehadiran Allah, ya. Kita harus merasakan kehadiran Allah dalam jiwa kita, ya. Dengan menghadirkan hati ketika sholat, sehingga kita dapat merasakan kehadiran Allah dalam jiwa kita. Kalau Allah hadir dalam jiwa kita, hati menjadi dekat, ya. Hati menjadi dekat dan bersama Allah. Jadi diri kita, hati kita akan dekat dan bersama dengan Allah. Nah, kalau hati kita, diri kita bersama dengan Allah, ya, maka hatinya akan hidup. Hatinya akan hidup dan akan terus ingat kepada Allah, baik ketika sholat maupun di luar sholat, ya. Jadi dengan menghadirkan hati di dalam sholat, maka kita akan merasakan hadirnya Allah dalam jiwa kita,
sehingga kita merasakan kedekatan dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, maka hati menjadi hidup dan akan terus ingat kepada Allah dimanapun, ketika apapun, habis sholat pun ingat kepada Allah. Ya. Terus yang kedua, adab yang kedua adalah at-tafahum. Ya. Yang kedua adalah at-tafahum. At-tafahum artinya berusaha memahami makna bacaan sholat maupun gerakan sholat. Ya, jadi kita berupaya agar dapat memahami apa yang kita baca di dalam sholat. Juga termasuk memahami makna gerakan sholat itu. Maka dari itu, ya, kita berupaya secara bertahap kita mempelajari arti dari awal takbiratul ihram sampai dengan salam. Kita harus mengerti, ya, apa makna Allahu Akbar, apa makna arti doa iftitah, apa arti bacaan surah Al-Fatihah, terus sampai bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah, terus makna ruku, arti bacaan sujud, dan sebagainya. Nah, kalau kita paham bacaan sholat, maka kita akan benar-benar menghayati dan menjiwai sholat kita. Ya, karena sholat itu bukan sekedar gerakan badan saja, ya, ngangkat tangan, ruku, bukan itu saja. Sholat adalah gerakan hati, ya, di badannya bergerak, hati pun berupaya untuk memahami apa yang dibaca dalam sholat. Dan juga termasuk kalau dalam suatu ada doa, ya, ketika sholat kita mengerti, maka dia akan berdoa yang sungguh-sungguh. Ya, taruhlah ketika duduk di antara dua sujud, itu doa yang sangat-sangat lengkap dan sempurna. Ya, doanya ada 8 di situ. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni aku, warhamni, sayangi aku ya Allah, wajibuni, cukupilah kekuranganku ya Allah, warfani, angkatlah derajatku ya Allah, ya, warzukni, ya Allah, kasih aku rezeki, wahdini, kasih aku petunjuk ya Allah, ya, wa'afini, sehatkanlah aku ya Allah, wa'fu'ani, ya Allah, maafkanlah aku. Nah, kalau benar-benar memahami apa yang kita baca, kita akan sungguh-sungguh di dalam berdoa, ya. Jadi insya Allah kalau kita paham makna arti bacaan sholat, maka kita akan benar-benar menjiwai. Itulah khusyuk akan terbentuk kalau kita memahami bacaan sholat. Ayo kita belajar, ya, untuk memahami arti bacaan sholat. Terus yang ketiga ada at-ta'zim. At-ta'zim artinya mengagungkan, membesarkan Allah, ya, merasakan segala kebesaran Allah. Ketika sholat, kita di awal, ketika takbiratul ihram, ya, kita mengatakan Allahu Akbar. Dan setiap perubahan rukun juga ada kalimat Allahu Akbar. Apa artinya? Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya. Sedangkan kita adalah makhluk yang kecil, makhluk yang lemah, makhluk yang hina, banyak kekurangannya. Sementara Allah adalah maha segala-galanya. Disitulah kita ketika sholat, rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Hanya Allah lah yang maha agung, ya. Itu harus dibangun ketika sholat. Ada namanya at-ta'zim. Kita mengagungkan Allah. Apa yang kita miliki semua adalah pemberian dari Allah. Ketika suatu waktu Allah mengambil apa yang Allah berikan,
maka kita tidak punya apa-apa lagi. Disitulah kita bersikap tawadu. Jangan ada kesombongan dalam diri ketika menghadap Allah. Allah lah yang maha segala-galanya, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Ya, itu adalah at-ta'zim. Kita mengagungkan Allah di dalam sholat. Allah yang maha agung, selain Allah maha kecil. Maka maha kecil makhluk itu jangan dihadirkan ketika sholat. Yang hadir hanyalah Allah. Selain Allah jangan dihadirkan, jangan diingat-ingat ketika sholat. Keluarga, orang tua, pekerjaan, hindarkan. Kita hanya fokus untuk menghadap kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah haibah. Sama dengan khauf, ya. Haibah sama dengan khauf. Khauf artinya takut, ya. Takut akan kekuasaan Allah, ya. Takut akan azabnya Allah, dan juga takut seandainya kita sholat kemudian tidak diterima oleh Allah, ya, gitu. Kita takut kita sholat tapi tidak diterima oleh Allah. Makanya ketika kita tumbuh rasa takut, nah kita akan berusaha sholat yang sebaik-baiknya. Boleh jadi kalau kita sholat lantas nggak Allah terima sholat kita, ya kita buang-buang waktu, kesempatan, ya. Maka dari itu, karena ada rasa takut dengan azab Allah, takut melanggar larangan Allah, dan takut jika salatnya ditolak oleh Allah, maka kita akan berupaya untuk taat tunduk kepada Allah. Kita akan sholat dengan sholat yang sebaik-baiknya, sholat yang sekhusyuk-khusyuknya, sholat dengan tumanina, dengan tenang sekali. Itulah rasa khauf harus dibangun ketika kita sedang sholat. Kita nggak mau bercanda, tidak mau bersenda gurau ketika sholat, karena adalah ini momentum yang sangat penting. Kita sedang berjumpa dengan Allah, Sang Khalik pencipta alam. Bukan ketemu manusia, bukan ketemu presiden, tapi kita ketemu dengan yang menciptakan presiden. Untuk sekalian, itu yang keempat. Adab yang kelima adalah ada sikap roja, ya. Roja artinya senantiasa menaruh harapan besar kepada Allah. Mudah-mudahan sholat dan doanya diterima, dikabulkan oleh Allah, ya. Jadi yang kelima, ada harapan besar dalam diri kita, ya. Mudah-mudahan sholat kita, doa kita yang kita panjatkan dalam sholat, maka Allah berkenan untuk mengabulkannya. Kita harus yakin dengan itu.